banyak yang bilang aneh, saya anti mainstream. Saya nggak bisa ikut arus itu, nggak terlalu nyaman. Saya itu cenderung untuk apa yo tengil apa usil. Tapi itu tidak bertujuan untuk yang buruk ya, untuk kebencian enggak. Saya itu pemikiran seseorang itu harus kan, saya juga punya pemikiran, seseorang punya pemikiran, saya punya pemikiran, dan pemikiran kita berbeda. Pemikiran disebut pemikiran itu ketika diadu, maksudnya diperdebatkan. Jadi kita bisa adu argumen atau gimana secara apa ya, ilmiah. Kalau bisa itu ada data gitu, bukan berdasarkan hal yang tidak ada dasarnya. Mungkin kalau nggak ada dasarnya pasti saya cenderung untuk jahit, tapi santai saja. Orang di sosmed itu untuk apa ya, bukannya pelarian ya, kadang-kadang ada dimensi YouTube, dimensi Facebook, macam-macam lah. Malas di sini di situ tekan, tapi saya nggak pernah berubah, tetap ya seperti ini. Di perang, aduh. Jadi kalau saya bikin status atau video cenderung apa ya, kadang-kadang nggak umum gitu ya, ya harap maklum ya, hargailah perbedaan itu, nggak perlu emosi ya. Ini pendapatku, pendapat anda begitu, monggo. Lenjai tambah tak gai-gai. Sasai balik, nggak seru apa kalau sesuatu itu ya setuju nggih, pada mendongo lah amin amin dok. Kita harus apa ya, adu argumen atau pemikiran, nggak apa-apa, itu mencerdaskan. Dia terbiasa dengan perbedaan pendapat. Dan kadang-kadang begini, kita punya masalah ya, kita bisa memikirkan masalah kita, wes gini lek gini kok akhirnya ini kayak somer kok ngene, pokoknya banyak apa ya, pemikiran kita yang sampai notok jedok. Ternyata nggak sengaja ada solusi dari ide orang lain, di teman atau ide orang lain. Intinya nggak terpikirkan, kan manusia punya keterbatasan kan, gitu. Sering saya ngalami gitu. Saya punya masalah, saya wes mikir notok jedok sih, apa mending ini ndonga ini. Ternyata sepele, dapat kabar dari temen, loh kok ini aja loh, oh iya sih kak ini loh. Jadi kita beri ruang untuk seseorang memberikan pendapat pada kita. Jadi gini, semakin banyak referensi di pemikiran kita, banyak pengetahuan, semakin luas wawasan kita, itu semakin bijak. Enggak ngono bulet ya ngono sampai terkait ada lagi ya, saya biasanya kritik itu ya terkait apa ya, saya juga orang Jawa kan, leluhur ya, kita cinta tanah air, kita cinta budaya kita ya. Maksudnya begini, kebangkitan Nusantara ya, maksudnya menurut saya memang kita malah bangkit terus di zaman era Majapahit. Itu memang kita itu termasuk apa ya, kita menguasai loh, perahu loh. Indonesia itu, Nusantara itu teknologi perahunya ya teman-teman, teknologinya itu diakui di Jepang. Sampai di Jepang itu, Cina atau Jepang itu nggak salah, perahu khas Indonesia itu lebih besar kok. Intinya itu zaman loh, dulu banget pokoknya. Indonesia itu pada dasarnya itu maritim, jadi karena kepulauan, jadi namanya kita itu menguasai laut intinya. Makanya banyak keturunan Jawa di mana-mana aslinya, ada mirip-miripan sampai di Hawaii, sampai di sama. Jadi bangsa kita sebelum bangsa Eropa, bangsa Arab atau bangsa India itu, bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah dagang kesana kemari sebenarnya itu. Cuma lalu ada masalah apa ya, di dalam internal, maksudnya kerajaan pecah, anaknya rebutan kekuasaan ini, kekuatannya menurun, jadi perahunya jadi lebih kecil-kecil, jarang jadi kurang ada penerusnya. Sedangkan
bangsa-bangsa lain mulai tumbuh invasif itu. Jadi selama bangsa kita menguasai teknologi, ya nggak mungkin kalau kita nggak bangkit. Bangkitan kita itu berawal dari kemakmuran dan kecerdasan masyarakatnya, teknologinya dulu. Siapa bangsa yang berhasil intinya bangkit menjadi diperhitungkan di dunia itu cuma yang baru ya Cina itu. Dulu kan ada ya Amerika dengan sekutunya Israel. Eropa itu invasi, maksudnya mereka punya teknologi dan mereka menjajah itu bangsa-bangsa itu sangar itu. Kita kan nggak pernah menjajah, kita dijajah sama manusia ini. Maksud saya dengan kalau kita ingin bangkit, kita harus cerdas menguasai ekonomi, teknologi, semua itu. Kita TikTok aja produknya Cina. Kita harus bikin sosmed sendiri yang bisa, dunia itu ketergantungan sama Nusantara gitu loh. Kalau bangkit lah awake dhewe moro topo ngono. Ya bukannya apa sih, nggak masalah sih kalau ingin menciptakan hati, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita menciptakan teknologi kalau kita semakin delik alas ya nggak apa-apa. Kalau melestarikan ya rawat gitu loh. Melestarikan apa yang sudah leluhur bangun ya kita rawat. Jangan semakin diekspos, semakin dikali-kali dipleset-plesetnya itu semakin nanti tidak sesuai dengan fungsinya awalnya, nanti dipleset-plesetkan. Itu nenek moyang kita bangun segala sesuatu dengan teknologi di zaman itu dulu, itu bangkit. Kita nggak ada teknologi sekarang, kita semua impor. Produk kita apa produk kita? Ya yang kita carikan adalah seharusnya ya, kalau kita orang Jawa, kalau bisa itu orang Jawa itu bisa atau mengerti aksara Jawa paling gak cuma leluhur toh. Maksudnya gini, bagaimana mungkin kita orang Jawa nggak bisa aksara Jawa? Saya biasa nggak bisa, makanya ke depan ini biar bisa gitu loh. Jadi bisa bahasa Sanskerta lah. Kedua, jadi toto kromo nggak unggu. Paling penting itu menghargai nang sing luwih tuwe. Basa, nang untuk iku basa. Iya Mas yo blangkonan tapi lek gak sebasa nang wong tuwe, basa halus, sungkem, salim ngono niku amit, nyun sewu ngono niku. Yo metenteng arek wong Jawa iku koyo pari. Semakin ilmune semakin akeh, semakin neguk. Nah. Ngono. Tapi kalau masalah-masalah religi, masalah ketuhanan, menurut saya sih ya, menurut saya pribadi ya beda lagi lah. Budaya, agama. Yang penting jangan diaduk-adukkan sih. Ya kalau mau ya diadukkan gitu, monggo. Ya nanti urusan sendiri-sendiri. Itu aja. Mungkin mata saya sudah mau lelah, besok mau kerja. Oke. Segitu saja ya. Mungkin agak ngecepet, kecepatan ngomong saya itu 1,75 kalau YouTube. Enak ya. Oke nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.